Shalom sahabat RPKM yang diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, saya pendeta pasti benar-benar senang kembali menyapa Bapak Ibu Saudara dimanapun saudara berada. Salam dalam kasih Kristus Yesus Tuhan kita yang hidup. Tuhan yang mengasihi kita dengan kasih-Nya yang sempurna. Haleluya, puji Tuhan. Saya berdoa dan berharap semuanya para pendengar RPKM yang diberkati Tuhan dalam keadaan sehat-sehat, dijauhkan dari segala sakit penyakit. Haleluya. Kita bersyukur hari ini kembali kita bersama-sama di minggu pertama bulan Februari. Kita akan beribadah dan akan beribadah di gereja masing-masing. Dan biasanya di minggu pertama itu menerima pelayanan perjamuan kudus, perjamuan suci. Mari kita persiapkan ya waktu kita, hati kita untuk datang beribadah di gereja masing-masing. Baik Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, renungan firman Tuhan melalui RPKM, yaitu renungan pengajaran kata Ros Ministry dengan topik jangan iri hati melihat keberhasilan orang lain. Jangan iri hati melihat keberhasilan orang lain. Pembacaan diambil dari Mazmur 37 ayat 1 sampai 40. Mazmur 37 ayat 1 sampai 40. Saya akan baca khususnya ayat yang ke-7 dari Mazmur 37 ayat 7 berkata demikian. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang berhasil dalam hidupnya, karena orang melakukan tipu daya. Saya ulang sekali lagi, berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, ya seringkali kita melihat orang lain atau orang fasik atau orang yang tidak percaya kepada Tuhan, hidupnya lebih makmur, lebih nyaman, lebih berhasil, lebih berprestasi. Maka timbul pertanyaan dan juga rasa kesal dalam hati kita. Mengapa dia bisa lebih berhasil? Mengapa hidupnya lebih nyaman? Mengapa hidupnya lebih diberkati? Kita marah dan membuat kita iri hati. Mengapa orang fasik hidupnya serasa lebih mujur dari kita? Seolah-olah tidak punya masalah dalam hidup mereka. Sedangkan aku yang telah mau ikut Tuhan, yang sungguh-sungguh mau ikut Tuhan, sudah melayani Tuhan, seringkali diperhadapkan dengan masalah-masalah yang berat atau seringkali malam. Nah, saudara kasih Tuhan, kita perhatikan ayat 8 dari Mazmur 37 berkata, perhatikan firman Tuhan ini, berhentilah marah dan tinggalkan panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kejahatan. Sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, jangan sekali-kali menganggap Tuhan itu tidak adil. Lalu kita mulai protes Tuhan. Apa yang dinikmati oleh orang fasik itu sifatnya adalah sementara semu. Dan perbuatan yang mereka yang fasik itu akan mendatangkan jerat bagi mereka sendiri. Itu sudah dikatakan juga dalam Mazmur 37 ayat yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Karena sedikit waktu lagi maka lenyaplah orang fasik. Jika engkau memperhatikan tempatnya, maka ia sudah tidak ada lagi. Nah, karena itu saudara kasih Tuhan tidak perlu marah dan iri hati terhadap orang fasik karena keberhasilan mereka. Sudah dikatakan oleh firman Tuhan. Ya, orang fasik itu sedikit waktu lagi maka lenyaplah mereka, lenyaplah yang akan mereka miliki. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, apa yang kita lihat sekarang ini semuanya akan hilang, semuanya akan lenyap. Apapun yang kita miliki, harta, uang, jabatan, kemewahan, suatu saat akan lenyap, akan hilang. Bahkan teman-teman ada sekitar kita pun akan lenyap, akan hilang. Jadi jangan kita iri hati karena orang lain
lebih sukses, lebih berhasil, lebih beruntung dari kita. Kita melihat apa yang mereka miliki. Itu adalah sifatnya tidak abadi. Itu semua. Sebagai anak-anak Tuhan, kita berhak menikmati berkat Tuhan. Sekali lagi, sebagai anak Tuhan, kita berhak menerima berkat Tuhan. Asalkan kita sabar, berdiam diri, menanti-nantikan Dia. Bukan terus mengoceh, mengomel, bersungut-sungut, mengeluh. Pengkhotbah 3 ayat 11a berkata, firman Tuhan berkata demikian, Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Puji Tuhan, luar biasa. Apapun menjadi kebutuhan kita di dalam kehidupan ini, percayalah, Tuhan menyediakan tepat pada waktunya. Jangan banding-bandingkan dirimu dengan orang lain yang mungkin lebih cepat mendapatkan sesuatu atau mungkin mendapatkan sesuatu dengan instan. Seolah-olah mereka bahagia, menikmati hidup, membuat kita iri hati. Tidak. Tuhan selalu memberikan terbaik bagi anak-anaknya. Bagi kita semua yang sungguh-sungguh menanti-nantikan Tuhan, yang berharap kepada Tuhan, sabar menunggu waktu Tuhan. Firman Tuhan memerintahkan kepada kita untuk berhentilah marah dan meninggalkan panas hati. Mengapa? Karena kemarahan dan panas hati justru memunculkan pikiran yang negatif, pikiran yang jahat, niat yang jahat. Tidak perlu merasa iri hati kepada orang-orang berlaku jahat atau yang berlaku curang. Di Mazmur 37 ayat 2 berkata, sebab mereka segera lisut seperti rumput dan layu seperti tumbuh-tumbuhan hijau. Orang-orang fasik memiliki segalanya itu. Ada waktunya akan dikatakan segera lisut seperti rumput, layu seperti tumbuh-tumbuhan. Hari ini ada rumput, belum tentu besok ada. Bisa rumput itu, tumbuh-tumbuhan itu hilang lenyap, dipotong, dibakar, dibuang. Jadi tidak ada sesuatu yang abadi di dunia ini. Apa yang kita lihat sekarang ini akan musnah, akan lenyap. Karena itu pikirkanlah perkara-perkara yang kekal, kehidupan kekal, kehidupan surgawi. Nah, Bapak Ibu yang kasih Tuhan, bagaimana seharusnya orang percaya bersikap? Bagaimana seharusnya kita bersikap? Melihat orang-orang fasik yang mungkin dalam tanda kutip lebih berhasil, lebih berprestasi dari kehidupan kita. Di ayat 3 sampai 5 dari Mazmur 37 pembacaan kita hari ini. Dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia dan bergembiralah karena Tuhan. Maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Perhatikan, Tuhan akan memberikan apa yang diinginkan hati kita yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Puji Tuhan, haleluya. Yang harus kita lakukan adalah percaya kepada Tuhan. Tetaplah kita mengerjakan hal-hal yang baik, lakukan yang baik. Tetap berlaku setia. Bergembiralah karena Tuhan, bukan karena harta yang kau miliki, bukan apa yang kau miliki sekarang. Bergembiralah karena Tuhan. Ada janji Tuhan, percayalah kepadanya. Ia akan bertindak, artinya Tuhan akan bertindak memberikan yang terbaik bagi setiap anak-anaknya. Jalan terbaik mencapai keberhasilan hidup ialah bertekun mengerjakan bagian kita. Bertekunlah mengerjakan bagian kita. Sesulit apapun keadaan kita saat ini. Dalam tiap jerih payahmu ada keuntungan, tetapi kata-katamu belaka mendatangkan kekurangan saja. Saudara kasih Tuhan. Jadi sekali lagi katakan, kerjakan bagian kita, maka Tuhan akan melakukan bagiannya. Bagian kita adalah percaya kepada Tuhan. Melakukan yang baik. Tetap berlaku setia kepadanya dalam segala situasi apapun. Dan jangan menyimpan dosa iri hati karena keberhasilan orang lain.
Sahabat RPKM yang diberkati Tuhan, di akhir renungan ini saya mengatakan, Tuhan mengetahui hari-hari orang saleh. Dan milik pusaka mereka akan tetap selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Ini dikatakan di Mazmur 37:8. Ada jaminan bahwa hari-hari kita, hari-hari orang percaya, hari-hari orang saleh, Tuhan menyediakan bagi kita yang terbaik untuk selama-lamanya. Dan selalu memberikan yang terbaik. Puji nama Tuhan. Sekali lagi, jangan iri hati melihat keberhasilan orang fasik. Bersyukur, terima apa yang Tuhan berikan kepadamu hari ini. Berlakulah setia kepada Tuhan, percayalah kepada Tuhan, maka Tuhan akan bertindak memberikan yang terbaik bagi kita semuanya. Selamat hari Minggu, selamat beribadah. Jangan lupa menjaga kesehatan, ikuti protokol kesehatan. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Haleluya, haleluya, amin.